Siapa yang ngeledak? Ya, Skytrack gitu gitu. Berarti chip udah nggak jadi di ini ya? Chip nggak jadi di Ini lagi etika itu. Ada seratnya. Oh ya. Yuk, makasih Pak. Dinamas Karya Sofa. Ini masuk ke dalam ya bang. Iya, iya. Berapa bulannya? Kita dapatnya para 200 5.000 selama 6 bulan. Demo atau non demo? Demo dari Smart. Smart. Mendingan Ya Pak. volumenya susah ya. Wah jatuh pesok dikit. Ya, udah tadi dicek sama Anton kan? Dicek ke Anton. Pemirsa, beginilah suasana terkait dengan pelaksanaan sidak yang tentunya dilakukan oleh pihak terkait seperti Brigjen Pol Helvi Asegaf selaku Kasatgas Pangan Dirti Pideksus Polri, kemudian Moga Simatupang selaku Dirjen PKTN Kementerian Perdagangan. Dan diketahui bersama bahwa sebelumnya memang untuk kasus berawal ketika awalnya ada sidak di Lenteng Agung ketika minyak kita ini diketahui dari kemasan yang ditulis 1 liter ternyata ketika dituangkan ke wadah yang berisikan beberapa mililiter atau cc ternyata hanya 750 mililiter. Kemudian juga ada juga di beberapa lokasi terkait dengan beberapa produsen yang tentunya melakukan kecurangan seperti melakukan oplosan terhadap minyak curah yang akhirnya di rebranding dengan merek minyak kita. Dan hingga saat ini juga pihak terkait saat ini sedang melakukan sidak di beberapa lokasi. Dan untuk lokasi pada saat ini adalah di pabrik yang berlokasikan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dan sebelumnya dilakukan juga melakukan sidak di kawasan Tangerang. Perwakilan aja ya, media jangan semuanya ikut. Untuk dalam TV One, Metro TV, TV, kan ada beberapa kru kan, berdua aja kan. Ya, pemirsa, seperti kita tahu bersama bahwa pemerintah terus memperketat terkait dengan pengawasan distribusi minyak goreng bersubsidi, yakni minyak kita dengan melakukan sidak ke berbagai distributor. Salah satunya lokasi yang didatangi adalah sempat dikunjungi oleh PT Jujur Sentosa yang berlokasikan di Tangerang. Kemudian ini di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dan untuk hasil result dari pengecekan yang sebelumnya di PT Jujur Sentosa sebelumnya bahwa ukuran minyak goreng sudah sesuai dengan standar. Namun pihak Satgas juga masih melakukan terkait dengan pengecekan yang ada di beberapa pabrik yang lain untuk memastikan terkait dengan produk dari minyak kita ini sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan. Naik Pak. Kamu. Hipit. Kamu apa kan? Kalau sebentar tempatnya jauh. Tapi kalau semuanya nggak bisa, perwakilan aja. Reporter sama kameramen aja. Kalau semuanya nggak bisa, sempit. Dan bisa kalian saksikan pemirsa di layar televisi Anda bahwa saat ini pihak instansi terkait sedang melakukan pengecekan dari proses
pengemasan atau yang bisa Anda saksikan seperti ada alat-alat untuk melakukan penyulingan mungkin, kemudian juga ada beberapa tangki penyimpanan. Dan tentunya dilihat secara detail apakah seluruhnya sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan atau tidak. Tentunya apabila ditemukan hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pastinya pihak pemerintah dan juga instansi terkait akan melakukan sanksi secara tegas terhadap para produsen dari minyak kita. Dan terlihat juga ada pekerja yang sedang melakukan packing sepertinya produk-produk minyak dalam bentuk sasetan ukuran besar sekitar 1 sampai dengan 2 liter yang sudah siap akan diedarkan ke beberapa lokasi pasar yang ada di wilayah Jabodetabek. Dan sebelumnya memang dari Satgas Pangan Polri yang terdiri dari Brigjen Pol Helvi Assegaf selaku Kasatgas Pangan, Dirti Pideksus Polri, kemudian Boga Simatupang selaku Dirjen PKTN Kementerian Dagangan melakukan sidak ke sejumlah titik wilayah produsen minyak kita. Dan saat ini juga masih dilakukan pemantauan, pengecekan secara langsung terkait dengan proses dari packing atau pengemasan dari minyak goreng minyak kita. Dan tentunya akan ditinjau secara langsung terkait dengan quality control, apakah sudah memenuhi standar atau tidak. Namun apabila nantinya tidak ditemukan adanya indikasi yang terjadi kecurangan, maka untuk produsen tersebut dinyatakan tidak atau aman. Apabila sebaliknya ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang sudah ditentukan, maka akan diberikan sanksi tegas oleh pihak polisian. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman sempat melakukan sidak di wilayah pasar di Lenteng Agung. Ketika itu melihat adanya kemasan botol minyak kita yang dituliskan 1 liter, ketika dituangkan ternyata isinya hanya 750 mili. Sehingga inilah yang menjadi suatu menjadi polemik di masyarakat terkait dengan ada dugaan korupsi terkait dengan pengurangan jumlah mililiter dari minyak yang diedarkan tersebut. Kemudian turut juga beberapa lokasi di daerah Jawa Barat temuan adanya pabrik minyak kita oplosan atau minyak kita palsu yang terdiri dari minyak curah yang kemudian disaring kembali dan juga dioplos dengan minyak dan di rebranding dengan brand minyak kita. Dan ini pun menjadi suatu persoalan bersama yang seharusnya pemerintah lebih aktif lagi dalam proses pemantauan dari beberapa produsen, terutama mengingat ini merupakan minyak goreng bersubsidi. Dan hingga kini bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda bahwa pemirsa pihak terkait saat ini masih terus melakukan pengecekan dan juga berkoordinasi untuk memastikan bahwa untuk produsen yang ada di kawasan Cakung ini tentunya sudah aman dan tidak ada kecurangan ataupun tidak ada namanya kekeliruan seperti yang ditemukan pada beberapa waktu yang lalu.
Jakarta Utara. Dan memang sebelumnya Satgas Pangan Barreskrim Polri bersama dengan Kemendag ini melakukan sidak di tempat PT Jujur yang berada di Tangerang, di mana tadi dalam penyidakannya Kasatgas bersama dengan Kemendag menyampaikan bahwa untuk di PT Jujur Sentosa sendiri tidak ditemukannya adanya kecurangan ataupun kelicikan yang dilakukan oleh PT di mana pada sidak sebelumnya Kasatgas dan juga Kemendag ini menyampaikan tidak adanya kecurangan ataupun kelicikan yang dilakukan oleh PT Jujur Sentosa dalam pengemasan minyak goreng minyak sisa. Dan untuk saat ini proses penyidakan juga masih terus dilakukan di tempat kedua yang berada di wilayah Cakung, Jakarta Utara, di mana dapat kita lihat bersama Kasatgas Kasatgas Pangan Barreskrim Polri. Barreskrim Polri, Helvi Asegaf bersama dengan Kemendag ini akan melakukan pengujian sampel untuk pengukuran isi dari minyak goreng kita. Pak, di sini aja, Pak. Di situ ketutup, Pak. Sama ya. Dapat dilihat bersama bahwa saat ini pihak Kasatgas Barreskrim Polri, dalam hal ini Helvi Asegaf selaku Direktur Tindak Pidana dari Ekonomi Khusus, akan melakukan pengujian sampel apakah memang di PT Binamas Karya Pausta ini isi dari minyak goreng minyak kita ini sesuai dengan kemasan yang tertera, maksud kami isi yang ada di kemasan ini sesuai. Dan dapat dilihat dari layar televisi Anda bahwa untuk yang berada di layar televisi Anda ini merupakan pengujian sampel yang berada di PT Binamas Karya Pausta. Apa tengah? Ya. Mati lagi. Ya, kita lihat bersama-sama ini merupakan proses uji sampling di mana Kasatgas bersama Kemendag ini melakukan uji sampling dengan kemasan 1 liter. Dan kita lihat bersama-sama bahwa untuk setelah diuji ini isi tidak 1 liter pas, melainkan
hanya 900, ya bisa dikatakan ini 950 mililiter. Di belakang Pak, kalau dokternya Pak, kita nggak dapat Pak. Rekan-rekan sekalian, yang terletak di Cilincing, untuk produksi minyak kita, suplai bahan baku dari Smart, PT Smart, dengan komposisi CP8, dan diproduksi satu hari suplai itu dapat kurang lebih 150 ton. Untuk produksinya kurang lebih 15.000 karton. Kemudian didistribusi langsung ke pengecer, kurang lebih ada 20-30 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan saat ini kita lihat sendiri tadi hasil pengukuran masih batas toleransi 0,97 dari 1 liter yang tertera di label kemasan. Bapak melihat itu sendiri berkurang sekitar 30 mili. Apakah itu memang masih benar-benar dalam taraf wajar? Atau Ya, masih batas toleransi dari meteorologi sudah jelaskan tadi. 15. Kurang lebih 15 masih masuk semua. Ini dituang lagi nih masih. Ya. Pak, kalau kayak gitu kan berarti selama ini yang curang selama ini Pak, yang dimana ditemukan ada hanya 750 gitu Pak. Berarti poin kecurangannya itu di mana sih Pak? Di produsen atau di mana sejauh ini yang ditemukan? Produsen tidak ada masalah. Mereka mendistribusi sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat dengan D1, didistribusi suplai berbentuk minyak curah. Tinggal dari D1-nya dia membuat kemasan botol atau pouch. Kalau pouch agak sulit ya, mereka kan mudah sekali dilihat dan diukur. Tapi kalau botol memang cukup banyak risiko karena mereka banyak model-modelnya dan ternyata isi atau volumenya tidak sesuai dengan yang ada di kemasan dan di luar batas toleransi yang ada. Berarti celah kecurangannya itu adanya yang Boleh saya tambahkan? bawah Pak? Ya, Silakan. Pak. berdasarkan terhadap beberapa perusahaan yang sudah kita temukan, indikasinya mereka menjual minyak kita bukan minyak DMO, tapi non-DMO dengan harga jauh lebih tinggi dibanding minyak DMO. Caranya bagaimana mereka supaya harganya masuk di pasaran, mengurangi takarannya itu, seperti itu. Bapak, Itu yang dimaksud sama. Ya, Bapak ini kan bagi masyarakat 30 ml bukan kecil Bukan ya Pak ya 30. ini. Sekitar 15 liter. Tapi kan ini kalau dikalikan berjuta-juta liter itu kan sangat berharga ya Pak. Ini tanggapannya melihat kekurangan walaupun dalam batas wajar, tapi ini tentu bagi masyarakat cukup berarti. Ini gimana melihatnya Pak? Ya, kita sekaligus mengingatkan kepada pelaku usaha supaya ukuran itu dimaksimalkan sesuai dengan apa yang tertera di label di kemasan. Bapak nanti selanjutnya apa akan melakukan sidak lagi Pak? Karena melihat yang di pasar itu kan rata-rata pengurangan mililiter itu terjadi di botol ya Pak, bukan yang pouch. Sementara ini kan kita sidak melihat ke pabrik yang pouch, ini gimana Pak? Ya, jajaran kita kan sudah saya sampaikan tadi, seluruh wilayah Indonesia di mana ada penjualan toko, retail, kemudian kios-kios ya yang melakukan transaksi jual beli terkait masalah minyak kita dilakukan pengecekan seluruhnya dari Satgas Pangan pusat dan daerah bersama-sama dengan kementerian lembaga ya, Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagangan di daerah, provinsi dan kabupaten. Sekaligus edukasi kita menyampaikan kepada mereka. Bapak, Ini berarti nggak ada pelanggaran? Ya tadi kita lihat sendiri untuk ukuran tidak ada masalah ya, masih batas toleransi. Namun tetap kita sampaikan supaya dimaksimalkan sesuai dengan yang tertera di kemasan. Kemarin kan Satgas Pangan itu sidak di pasar Cipinang itu menemukan ada yang bakalan itu kemasan cuma
ini. Ini apakah nantinya dari Baris akan menaruh produk atau akan ditindaklanjuti Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita minta supaya mereka menjual dalam bentuk curah yang sudah dikemas, dituangkan di mungkin drum, tapi dijual boleh, karena jangan sampai terjadi kelangkaan, diantisipasi, ya supaya tetap barang itu terdistribusi ke masyarakat yang membutuhkan. Karena memang di HBKN ini masyarakat lagi banyak-banyaknya membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari ya, minyak goreng. Bapak, ini kan selain dari adanya problem pengurangan takaran, kami kan juga mendapat laporan dari Bogor ada minyak palsu. Nah ini bagaimana nih Pak? Minyak palsu belum ada ditemukan ya. Kita tidak ada ditemukan. Yang jelas barang yang diterima dari supplier masih bentuknya minyak curah, semuanya sama. Bapak, kalau untuk pabrik yang kita kunjungi ini merupakan produsen atau distributor Pak? PT Bina Karya ini adalah D1, distributor 1, yang langsung menerima dari produsen. Dan dia langsung dijual ke pengecer yang disampaikan 20-30 tempat setiap hari. Silakan ke Pak Edwin. HIT alhamdulillah tadi tidak ada masalah. Dari produsen menjual ke D1 13.500 sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah di Permendak 18 2024. Berarti di sini nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Pak Edwin, tadi sudah ditakar kurang 15 menit, bagaimana komentarnya? Itu dari 15 menit kan kadang-kadang kita ada antara mesin itu kadang-kadang ada drop kesalahan teknis dari mesin ya. Tapi sudah kita atur sedemikian rupa agar mereka itu tidak kurang dari sampai yang batas ditentukan. Kadang-kadang ada yang lebih, kadang-kadang ada yang kurang seperti itu. Tuh. Berarti untuk takaran sendiri kadang-kadang memang ada yang lebih, kadang-kadang ada yang kurang. Betul, jadi secara rata-ratanya adalah biasanya kami akan hitung nih, misalnya dalam satu hari kita mendapatkan 100 ton, kita akan hitung dia menghasilkan berapa dus, seperti itu. Dan kita akan kontrol dari sana juga, kemudian di bagian sana juga ada checker secara manual. Setelah 15 mili ini berkurang, apakah ada kontrol lanjutan Pak untuk menyampaikan ke 1.000 mili? Biasanya nanti kita akan cek lagi secara barang keseluruhan. Untuk yang produksi hari ini kan kita akan produksi yang 2 liter ya, sedang kami cek kembali di belakang 2 liter kondisinya seperti apa, seperti itu. Kalau mau coba bisa kita tes lagi untuk yang 2 liter sih, karena teman-teman dari Direktur Meteorologi kebetulan sudah menyiapkan juga. Seperti itu Pak, jika diizinkan, kalau nggak apa-apa. Kita cek ya, yang 2 liter ya. 2 liter ya? 2 liter boleh? 2 liter ya? Tolong. Tadi yang diambil kebetulan barang reject, karena dusnya jelek. Jadi yang ini baru kita terus. Jadi ngambilnya tadi salah posisi. Dilihatin dulu dong Pak kamera itu 2 liternya. Fotonya bersalah. Ini maksudnya. Tadi 1 liter, sekarang 2 liter. Oke. Ada, sudah. Lari, Wen, lari. Sebentar, tapi ambil. Tumpah ke bawah.
Ada tumpahan tadi di bawah ya, Pak. Ya. Ya. Cukup ya? Cukup, Pak. Hasilnya gimana? Ya. Tidak ada masalah. Apa lagi? Berarti Pak, ini kan tadi udah yang 1 liter, sekarang yang 2 liter. Tapi ini kemasan pouch di semua ukuran. Ya, kemasan pot 1 liter, 2 liter di PT Bina Karya Fauza, alhamdulillah aman, tidak ada yang di luar batas toleransi, dan diharapkan produksinya distribusi tepat waktu, jangan sampai ada kekosongan karena keterlambatan distribusi ke masyarakat, karena memang sangat dibutuhkan saat ini. Pak Dir, satu lagi Pak, mungkin bisa ditegaskan Pak sanksinya bagi pengurangan takaran dan juga ambang batas Pak yang mungkin bisa berlaku bagi. Ya. Bagi para pelaku yang mengurangi takaran di luar batas toleransi, ya, dikenakan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, pasal 62 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan 2 miliar denda. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, pemirsa, itu tadi proses sidak yang dilakukan oleh Kasatgas Pangan dan juga Kemendak, di mana tadi sudah menyampaikan untuk takaran yang 1 liter maupun yang 2 liter di PT Bina Karya Fauza ini tidak ada kecurangan ataupun kelicikan. Dan untuk takaran ini tadi sesuai dan bisa dikatakan sesuai dengan batas toleransi, di mana untuk yang 1 liter sendiri berkisar di Itu kan yang kemasan botol kan Pak? Iya. Jadi yang harusnya 1.000 ternyata hanya 1.000 mili, Iya, iya. hanya 950 mili gitu. Nah ini gimana Pak? Karena Kita nggak pilih hari ini, kita nggak pilih perusahaan yang memproduksi pouch atau botol. Jadi kita berdasarkan data yang ada di Simira, kita kunjungin. Nah, kita baru tahu dia hanya produksi pouch yang di sana. Tadi kan beliau bilang, Pak Edwin, tergantung pesanan. Kalau pesanannya pouch, dia produksi pouch. Kalau pesanannya datang lagi nanti yang botol, dia akan produksi botol, seperti itu. Karena masyarakat lebih suka yang pouch seperti itu. tapi ini masuk dalam penipuan nggak sih Pak? Maksudnya kan yang jalan proses, maksudnya di kemasan kan 1 liter gitu, tapi pas berukur tidak sampai 1 liter. Ini masuk dalam penipuan nggak sih Pak itu? Jadi dalam aturan itu kan penjual harus menjual sesuai dengan ukuran takaran sebagaimana yang dijanjikan dalam kemasan. Nah, kalau memang dia tidak sesuai, itu bisa dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang 8 yang tadi Pak Helvi sebutkan, 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Ya, udah ya. Terima kasih. Yuk, kasih.